Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, mohon maaf teman-teman, sekarang Window Farm agak terlambat bikin konten. Harusnya minggu kemarin, ini sudah kelewat. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali konten-konten berbagi pengalaman, kemudian pelatihan di dunia domba dan kambing. Insyaallah. Untuk part kali ini, konten kali ini insyaallah kita masuki ke part yang kedua dari sesi tanya jawab, menjawab pertanyaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa komen belum bisa kami jawab. Insyaallah akan kita jawab di sini. Kemudian juga banyak yang menghendaki pelatihan. Di sini kami juga sekalian untuk memberikan informasi bahwasanya kita juga membuat channel untuk pelatihan. Insyaallah ada di Skarmindo Channel. Di situ nanti teman-teman insyaallah lebih luas untuk kita berbagi ilmu. Insyaallah. Untuk di Skarmindo ini kita akan, sesi kali ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan yang di sini akan coba kita jawab semampu kita, insyaallah. Pertama adalah untuk pengemukan berapa protein yang dibutuhkan, Mas. Kalau dari pengalaman kami, by data lab, kemudian juga kita hitung trial, kita coba dengan aplikasi, kita juga untuk manual, rata-rata kita gunakan di angka 10, 12 sampai 16% sampai 18%. Itu insya Allah maksimal. Kemudian nanti ini juga belum tentu semua juga tidak bisa menentukan juga. Ketika nanti harus dilihat juga berapa sih karbohidrat, berapa sih energi yang didapat dari langsung pakan tersebut. Ini nanti yang akan mempengaruhi pengemukan juga. Kemudian bagaimana palabilitasnya, serat kasarnya berapa, lemaknya, tentunya ini semua akan saling membantu. Insyaallah nanti akan kita kupas di Skarmindo Channel. Jangan lupa nanti teman-teman juga subscribe di sana. Tetap ikuti konten Skarmindo Farm dan Skarmindo Channel insyaallah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, request pakan untuk pengemukan dong. Insyaallah nanti akan kita buat juga. Bang, apakah domba harus dimandikan? Kapan dimandikannya? Berapa kali masih, Bang? Secara tradisional kalau domba insyaallah memang penting. Berapa di konten kami yang dulu tentunya untuk menghilangkan parasit luarnya ini harus dimandikan. Tapi ada beberapa alternatif, diantaranya adalah mencukur. Atau kalau tidak ya dimandikan sesekali, kemudian tempatnya harus bersih, kemudian kita semprot dengan obat kutu, dijaga kebersihannya. Kemudian kalau di kampung kita ini ada yang namanya bluduan itu ya, dikasih asap, itu sebenarnya itu juga membantu ya. Dari segi suhu tubuh supaya stabil sehingga tidak mengeluarkan energi besar. Intinya adalah kalau dikatakan harus dimandikan atau tidak, ya fluktuatif. Kalau secara tradisional memang lebih bagusnya tetap dimandikan. Kemudian nanti ada beberapa kendala juga ketika kita cukur, katakanlah. Nanti pasar tidak bisa menerima sehingga kita memang harus dimandikan. Berapa kali? Kalau intervalnya secara tradisional mungkin seminggu sekali ada, 2 minggu sekali. Nanti dilihat dari tingkat kebersihan bulu domba. Itu nanti ditentukan faktor dari tingkat kebersihan kandangnya. Bermitra boleh nggak Om? Insyaallah nanti kita diskusi di kandang dulu. Pak, tolong jelaskan juga setiap ekor membutuhkan berapa kilo pakan dari gining indri 2 minggu yang lalu. Perharinya jika pakannya sehari 2 kali makan. Ini sebenarnya nanti terjawab oleh data riset teman-teman. Jadi untuk saya harapkan teman-teman itu membiasakan membuat sebuah riset, ya kan?
Karena nanti kalau berapa kilo pakan yang dibutuhkan tentunya akan sesuai dengan akan dipengaruhi oleh pakan yang diberikan dari tingkat kekeringan, kemudian palabilitasnya, kemudian kandungan gizinya, kemudian cara memberi makannya, kemudian teksturnya, kemudian energinya, semuanya nanti akan saling menentukan berapa sih konsumsi, gitu kan? Kalau yang sering kita ngomong secara akademisi adalah 3-4% dari beratnya. Jadi 20 kilo dikali aja 3%-4%. Ini pakannya jika dalam keadaan kering, kemudian dalam gizi optimal. Sekali lagi nanti insya Allah akan kita kupas nanti di Sekar Mendo Channel, insya Allah. Teman-teman ikuti juga di situ. Kemudian mantap mas, saya pakai gamal odot daun kacang tanah, berapa jadinya mas? Nah, ini berarti di konten kemarin yang kita ngitung-ngitung nilai kandungan gizi hijauan. Nah tentunya nanti kan ketika berapa jadinya mas ya, harus ditentukan volumenya, satuan-satuan bahan ini berapa yang digunakan, berapa kilo. Kalau enggak nanti cara simulasinya adalah katakanlah kita pakai berapa bongkok gitu ya, berapa bentel. Ya kita coba ambil sampel kira-kira kalau 10 batang ini, 10 batang gamas, 10 batang odot, kemudian 10 batang kacang tanah, yang nanti bisa mewakili banyaknya itu kita simulasi, kemudian ditimbang, dikalkulasi dari nilai gizi masing-masing, kemudian ditambah barang jadinya berapa. Ini nanti insya Allah bisa sedikit untuk sebagai gambaran berapa sih nilai jadinya, seperti itu. Agam Afrizal 6 hari yang lalu, Assalamualaikum Ustadz. Wah bukan Ustadz. Cuma mau ngasih masukan aja, kalau bisa kasih contoh gambar foto untuk jenis pakan hijauan, insya Allah. Tapi mudah kok teman-teman, tinggal klik aja di Google Makcong, Odot, Nabir, Membaka, Taiwan kayak gitu. Banyak insya Allah di situ, insya Allah ada. Kemudian juga sekarang udah marak jual online juga kan teman-teman. Alhamdulillah banyak yang belum berternak, mereka sudah memulai tanaman hijauan, bahkan dijual bibitnya. Insya Allah itu banyak nanti. Alhamdulillah kebetulan kami, belum sedia hijauan karena kemarin kita fokus di pakan kering. Insya Allah ini juga dalam progres juga untuk hijauannya. Bang, di lumbung ternak wakaf ACT memakai konsep mayoritas hijauan odot saja. Barangkali bisa direview, dikaji sama ADG mengenai manajemen dikaji sama abang mengenai manajemen pakannya. Boleh nanti insya Allah. Yang penting tidak meninggalkan. Kalaupun toh dengan hijauan full, insya Allah bisa kok. Banyak teman-teman yang sudah mengaplikasikan di ternak mereka dengan hijauan saja. Ini odot saja mungkin ya. Tapi tentunya akan lebih bagus ketika ada penguat. Mohon maaf, ini akan jauh lebih bisa mengkontrol nilai gizi, kemudian mengontrol volume kan, ketika itu ada pekan kering, ketika nanti ada problem anak kandang atau mungkin rumputnya telat gitu kan, nanti bisa diseimbangkan dengan penguat ini. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan dengan hijauan yang full bisa, ketika harus dipertimbangkan dulu nih kira-kira cukup enggak. Syukur malah berlebih, malah turah sisa gitu. Insyaallah. Bismillah, bikin konten cara bikin silase insyaallah bisa nanti. Tapi intinya kalau pengalaman kami sih, nanti kan juga beberapa pendapat juga kan, nanti sering saya ngomong berkali-kali juga. Jadi nanti dari membuat fermentasi, silase, complete feed, kemudian konsentrat, banyak perbedaan pendapat. Tapi intinya kalau silase sih hanya hijauan yang tidak ditambah apa-apa. Kalaupun dilayukan, kalau kita seringnya ditambahnya itu hijauan kering juga, sehingga nanti menurunkan berat kering. Karena kalau terlalu basah, ini nanti ya terjadi pembusukan, aromanya nggak enak gitu kan. Ya, jadi saya pernah belajar juga para Pak Mukti, ada teman-teman yang sudah, kan dulu saya juga belajar kemana-mana gitu kan. Ketika dikepal kadar air dikepal, kemudian tidak langsung ambiar, kemudian tangan juga tidak berair, itu rata-rata kurang lebih di angka 25-30% kadar air lah. Ini yang pas untuk membuat fermentasi dan silase. Ya, itu mungkin ini dulu konten kali ini. Sekali lagi kami informasikan untuk bergabung ke pelatihan kami, insya Allah lanjut ke channel kami, Sekar Mendo Channel.
Kemudian untuk jadwalnya insyaallah di Sekarang Window Farm kita di Jumat minggu ini, pekan ini insyaallah akan kita review membuat pakan fermentasi. Dan nanti cara menghitungnya nanti insyaallah di Sekarang Window Channel. Insyaallah teman-teman ikuti terus konten kami Sekarang Window Farm dan Sekarang Window Channel. Channel untuk berbagi pengalaman, untuk kemajuan, untuk belajar bagaimana beternak domba dan kambing agar maju dan sukses. Insyaallah ikuti terus. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.